Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati. Saya adalah dosen pada program studi pendidikan bahasa Arab Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu SARF. Pemaparan ini adalah dalam rangka unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan DAE yang merupakan singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery menjelaskan apa yang dibawakan dalam materi perkuliahan yang saya ampuh. Interaction menjelaskan bagaimana saya menjalin interaksi dengan mahasiswa selama proses belajar mengajar di dalam kelas. Assessment menjelaskan bagaimana saya mengukur penilaian kinerja mahasiswa secara objektif di kelas. Mata kuliah Syaraf merupakan salah satu mata kuliah inti dalam program studi pendidikan bahasa Arab yang bertujuan untuk memberi bekal kepada mahasiswa dalam mempersiapkan mereka sebagai guru bahasa Arab dalam menggunakan keterampilan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Arab. Melalui mata kuliah Syaraf, mahasiswa dilatih untuk melapaskan kata yang baik dan benar atau fasih dalam berbahasa Arab. Pada mata kuliah Syaraf, mahasiswa dilatih untuk membedakan bunyi huruf dari satu kata ke kata yang lain. Mata kuliah ini juga melatih mahasiswa mengucapkan bunyi kata dalam bentuk kata yang lain. Mata kuliah ini memerlukan kemampuan dasar dalam melapaskan bunyi setiap kata dalam bahasa Arab. Maka mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 3 dengan bobot 2 SKS. Dalam mendelivery mata kuliah ini kepada mahasiswa, saya bersama tim pengajar membawakan setiap sesi pertemuan berbasis kepada capaian pembelajaran lulusan CPL yang diharapkan dari pendidikan bahasa Arab. Dari capaian pembelajaran lulusan ini kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah CPMK. Proses ini penting dilakukan agar mata kuliah Syaraf bisa sejalan dengan mendukung lulusan yang diharapkan sesuai yang ditulis dalam CPL. Terdapat 3 CPMK yang ingin dicapai dalam mata kuliah Syaraf, yaitu CPMK yang pertama, yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dasar ta'rif dan sigat. Dan yang kedua, mahasiswa mampu membedakan bentuk kata dalam bahasa Arab. Ketiga adalah mahasiswa mampu melepaskan perbedaan bunyi sehingga kata dalam bahasa Arab berbeda. Untuk mencapai CPMK ini, kami menetapkan 4 sub CPMK yang mendukung tercapainya 4 CPMK Syaraf. Dari 4 sub CPMK ini kami bagi menjadi 14 pertemuan, tidak termasuk UTS dan ujian akhir semester. Untuk mempermudah apa yang kami deliver, kami membagi 3 bagian desain. Yang pertama, pembekalan teori yang diberikan dalam 3 topik pertemuan, yaitu 1. Pengertian Syaraf, 2. Pola perubahan kata, dan yang ketiga perubahan bunyi kata.
Bagian kedua yaitu pengembangan keterampilan yang diberikan dalam 4 materi pertemuan, yaitu pemilihan kata, pola perubahan kata baru, perubahan arti kata, dan kata baru sesuai dengan wazan. Bagian pembekalan teori dan keterampilan diberikan sebelum UTS. Pada bagian ketiga diberikan keterampilan khusus dalam memahami perubahan bentuk kata yang disampaikan dalam 3 pertemuan. 1. Penguasaan kosakata, 2. Pemahaman perubahan bentuk kata, dan 3. Perubahan arti kata lanjutan. Dan di bagian keempat yaitu keterampilan berkomunikasi yang diberikan dalam 4 pertemuan yang berisi tugas besar terkait tadrib al-lughah al-arabiyah dan isti'mal al-kalimah fil jumlah. Untuk membuat mata kuliah ini terstruktur, maka saya menggunakan buku ajar, memudahkan tasrif dan maharat al-asasiyah fi durus al-lughah al-arabiyah. Selain itu, saya juga memberikan suplemen bacaan dari jurnal-jurnal terupdate mengenai perkembangan bahasa Arab. Hal ini saya lakukan agar mahasiswa terbiasa mengetahui bagaimana perkembangan keilmuan ini, dan mahasiswa terbiasa membaca literatur. Itulah aspek delivery yang saya sampaikan dalam kelas dan mata kuliah syaraf. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa di dalam mata kuliah ini agar proses belajar mengajar bisa dilaksanakan dengan baik. Secara prinsip, interaksi yang saya gunakan untuk berkomunikasi dengan mahasiswa, baik di dalam ataupun di luar kelas, berbasis kepada prinsip Student Center Learning (SCL). SCL merupakan sebuah metode yang mengedepankan dan menekankan partisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Adapun beberapa teknik interaksi yang saya gunakan dalam proses belajar mengajar pada mata kuliah ini antara lain kuliah interaktif, yaitu dengan cara memaparkan materi yang dengan mengucapkan kata baru dalam proses pembelajaran untuk melatih lidah mahasiswa lebih fasih berbahasa Arab. Kemudian saya membagi mahasiswa secara berpasangan untuk saling berkomunikasi menggunakan bahasa Arab. Lalu pembelajaran kooperatif berbasis proyek, di mana mahasiswa diberikan tugas melaporkan kata baru sesuai wazan syaraf. Mata kuliah syaraf lebih banyak diberikan dalam bentuk pelatihan terkait penguasaan kosakata, sehingga interaksi di dalam kelas lebih banyak diarahkan pada praktik berbahasa Arab. Dengan cara ini, saya dapat memberikan pengalaman belajar pada mahasiswa dengan cara menitik beratkan interaksi pada partisipasi aktif mahasiswa itu sendiri, di mana secara teori akan mampu memahami lebih dalam tentang perubahan bentuk kata bahasa Arab. Selanjutnya adalah aspek asesmen. Aspek asesmen adalah bagaimana cara saya dalam menilai mahasiswa seobjektif mungkin sesuai dengan tingkat performa yang ditunjukkan oleh mahasiswa dalam kelas. Untuk bagian asesmen ini, sebelum perkuliahan dimulai, saya sudah menyampaikan kepada mahasiswa mengenai
poin-poin apa yang akan dinilai selama kuliah berlangsung hingga akhir. Pengukuran asesmen kinerja mahasiswa didasarkan dengan sub CPMK yang ingin dicapai dalam mata kuliah ini, sehingga mata kuliah ini memiliki metode evaluasi yang berbeda-beda, disesuaikan dengan apa sub CPMK yang diinginkan atau ditanamkan kepada mahasiswa. Bentuk evaluasi yang saya berikan dalam satu semester dengan kegiatan belajar mengajar disertai dengan hubungan metode asesmen tersebut dengan sub CPMK, instrumen penilaian tagihan yang merupakan tagihan tugas dan juga bobot penilaian. Karena penilaian awal sudah disampaikan sejak awal kepada mahasiswa, sehingga harapannya mahasiswa dapat mengetahui secara transparan dari mana kriteria penilaian mereka, sehingga mereka dapat mempersiapkan kinerja mereka yang dengan lebih baik untuk mengikuti perkuliahan di kelas. Demikian 3 aspek, yaitu DIA yang sudah saya sampaikan terkait pelaksanaan pengajaran pada mata kuliah SOR, mulai dari delivery, interaction, dan juga assessment. Setelah ini saya akan menampilkan suatu proses pembelajaran secara real yang saya lakukan di dalam kelas yang dilaksanakan secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Mengajarkan saraf dalam mata kuliah bahasa Arab. Saraf ini adalah merupakan mata kuliah inti yang akan mengantarkan kita berkomunikasi menggunakan bahasa Arab, dan kepentingan yang ada di sini adalah penguasaan kosakata dan kebiasaan mengucapkan kata yang baik dan benar terfasih. Dalam hal ini, saraf dari segi tarif atau pengertiannya adalah perubahan bentuk kata. Saraf perubahan bentuk kata. Tujuan mempelajari saraf, bagaimana kata itu berubah sesuai dengan bentuk yang kita inginkan, yang sesuai dengan pola yang ditetapkan. Maka pola sesuai dengan istilahnya adalah wazan. Pola kata dari satu kata menjadi beberapa bagian dimaksudkan adalah wazan. Sedangkan mauzun adalah kata baru yang dipolakan sesuai dengan pola yang ada. Ini yang dimaksudkan dengan saraf. Jadi untuk berbahasa Arab, untuk mengucapkan kata sesuai dengan keinginan kita, harus mengikuti pola saraf. Bagaimana memudahkannya? Kita lihat wazannya. Kita lihat wazan atau pola yang sangat sederhana. Ini fa'ala, yaf'alu, fa'ala yaf'ulu, boleh. Yaf'alu, fa'lan, fa'ilan, maf'ul, if'il, la taf'al, maf'alatun, bisa maf'alun, bisa maf'alatun. Ini diartikan kata kerja, karena perubahan bentuk berarti berubah makna. Fa'ala kata kerja lampau, berartikan pekerjaan telah selesai. Fa'ala. Yaf'alu pekerjaan yang sedang. Jadi fa'ala fi'il madhi telah
Selesai, yaf'alu, perubahan bentuk berarti berubah makna. Yaf'alu, sedang. Apa yang Anda lakukan sekarang? Fiilnya di sini. Fa'lan, kata kerja menjadi kata benda. Diistilahkan dalam bahasa Arab masih ada pekerjaan. Jadi bukan lagi bekerja, tapi pekerjaan. Fa'il, orang yang melakukan. Orang yang melakukan pekerjaan itu namanya fa'il. Maf'ul termasuk juga bendanya. Benda. If'il, kata perintah. La taf'al, jangan. Jadi di sini kerjakanlah, jangan mengerjakan. Sini maf'al sudah menunjukkan juga benda. Kita mengambil kata baru karena ini wazan ya, ini wazan pola. Mudah-mudahan gampang diserap dan sebentar kita datangkan kata baru dengan pola yang sama. Untuk semua kata fi'il atau kata kerja, kita mau ambil kata darasa dengan huruf yang sama. Darasa, belajar. Yadrusu, telah belajar karena fiilnya sama, polanya juga sama. Yadrusu, sedang belajar. Yadrusu, sedang belajar. Darsan, darsan ini tadi karena dia kata benda, bukan lagi belajar tapi pelajaran. Darisun, orangnya. Kalau sudah orangnya, mungkin mudaris. Ya, mudaris kan guru ya. Ini pelakunya. Maf'ul. Isim maf'ul itu menunjukkan waktu ter yang diawali dengan kata ter kalau dalam bahasa Indonesia. Maf'ul, terpelajar. If'il, jangan. Berarti udrus, belajar. Kata perintah, irhab, pergi. Ikra, sama ya. Jadi kata bisa dipolakan sama. Itulah yang menunjukkan ilmu sorab. La taf'al, kata larangan, jangan lakukan. La tadrus, jangan belajar. La tajlis, jangan duduk. La tanhad, jangan pergi. La tahzan, jangan nangis, jangan takut, jangan sedih, jangan khawatir. La takhaf, jangan takut. Ini model ini. Jadi melalui ilmu saraf, insya Allah Anda bisa mengucapkan kata dan memahami kata sesuai dengan polanya. Karena maf'al sama dengan mif'al. Ada maf'al atau mif'al di sini. Miftah. Siapa yang tahu artinya miftah? Kunci. Ini polanya. Dari kata fatah, membuka, yaftahu. Cuma persoalan waktu ya. Fatah lampau, yaftahu sedang, fathan pembukaan, fatih orang yang membuka, maftuh terbuka, iftah buka, la taftah miftah kunci. Jadi satu kata bisa dipolakan beberapa untuk merubah makna, tapi ada caranya. Bagaimana kita mengucapkan bahasa Arab? Ini yang penting. Soal kata yang berubah, tentunya kita mulai dari huruf. Bagaimana huruf hijaiyah itu kita hafalkan, bagaimana kita bisa menguasai kata, dan bagaimana kita bisa berkomunikasi sudah tentu kalimat. Paham? Sampai di sini ada ya yang pertanyaannya?
semua angkat tangan kalau ada hal yang tidak jelas. Ya. Jadi di sini pengertian dari wazan itu apa? Wazan pola. Ini sudah menjadi pola. Mendatangkan kata baru, darasa, jalasa, itu disesuaikan dengan pola yang ada, itu yang mengikuti cara pembentukannya mengakibatkan perubahan makna. Gimana? Siapa lagi? Gantian ya, ini dulu. Pertanyaan saya di situ, apa perbedaan yang paling umum dari wazan dan mauzun? Perbedaannya, kalau wazan, kita lihat model ini, namanya fa'ul fi'il, ainul fi'il, lamul fi'il. 3 huruf ini sudah ada memang. Jadi fa'ala ini selurus dengan dal, ainnya selurus dengan ro, lamnya lurus dengan sin, sesuai dengan pola. Yang wazan adalah fa'ala, yang mauzun ini contoh kata baru, tapi modelnya sama. Nah, untuk semua mengikuti ini, kita ikuti modelnya. Kalau dia tadi fataha, maftuhun, sama ya? Fataha, iftah, la taftah, sama. Ini pola saraf. Jadi kita mengucapkan bahasa itu sudah ada ketentuan. Mana? Ya, siapa lagi satu? Apa pengertian dari mauzun? Mauzun ada bersama ya. Mauzun itu kata baru yang dipolakan sesuai dengan wazan. Kata baru yang datang ini ya terserah kita mau arti apa. Jadi boleh zahaba, tapi jumlahnya sama. Fa'ala, darasa, sama ya. Fataha, tiga juga. Nah, ini yang mauzun, mendatangkan kata baru, ditimbang atau dipola sama dengan wazannya. Jadi bebas mau ambil kata apa, perubahannya mengakibatkan arti yang berbeda karena sudah berubah model, sudah berubah bentuk. Jadi saraf di sini adalah perubahan bentuk kata. Buat Anda barangkali ada yang pernah mendengarkan kata baru dengan pola yang sama, keaktifannya Anda di sini adalah mempengaruhi keilmuan, dan pertanyaan itu adalah kuncinya untuk mengetahui materi saraf ini. Memang harus banyak menghafal kosakata, merupakan kosakata baru. Ada yang ada kata baru yang mungkin muncul dari kalian? Ada kata baru ya? Mana ini untuk ilmu saraf? Ilmu yang menjadi kunci pembelajaran bahasa Arab, memudahkan mengucapkan bahasa Arab. Jika kata kita bisa polakan seperti yang ada di depan dengan mendapatkan arti baru atau arti yang kita inginkan. Kita cari saja kata yang ada di sini ya. Mana? Mana? Wasaraf adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan bentuk. Perubahan bentuk kata dari satu kata ke bentuk kata yang lain menyebabkan arti yang berbeda. Hingga pola ini atau wazan ini kita datangkan kata baru,
dengan pola yang sama, insya Allah bisa berbahasa Arab. Madrasah Anda sudah ketahui, madrasah sekolah. Berarti dia isim alat, isim makan. Madrasatun tempatnya, jadi nama tempat kosakata dalam menunjukkan nama tempat itu ismu makan, perubahan bentuk dari fi'il. Mudarrisatun, guru, yang asalnya dari kata darasa, belajar. Darasa, mudarris, madrasah, sudah terjadi perubahan. Darasa belajar, mudarris gurunya, madrasah sekolah. Ini kan sudah. Ketika saya mengatakan darasa telah belajar, siapa yang telah belajar? Darasa huwa atau huwa darasa, dia telah belajar. Saya membuat kalimat dengan menggunakan kata yadrusu, sedang. Siapa yang sedang belajar? Thalib yadrus, mahasiswa sedang belajar. Pola ada di sini karena ini merupakan pola kata. Untuk berbahasa harus menguasai pola. Saya mau melarang Anda, jangan duduk. La tajlis, jangan duduk. La tajlis. Saya mau suruh Anda duduk. Ijlis. Jadi sudah masuk pada wazan atau pola dan mauzun kata baru yang kita datangkan. Ijlis, la tajlis, ikra, la taqra, udkhul, la tadkhul. Ada polanya di sini kan? Udkhul, silahkan masuk atau masuklah. La tadkhul, jangan masuk. Berarti larangan. Fi'il nahi. Ini memudahkan komunikasi kalau tidak paham. Raja'a, irji, ulang. La tarji, jangan. Jadi, menggunakan komunikasi sesuai dengan pola saraf ini, satu kata sudah bisa mempunyai arti. Karena dalam kata ini pekerjaan telah selesai sudah menunjukkan laki-laki. Pekerjaan sedang dilakukan menunjukkan laki-laki pelaku pekerjaan itu. Maka ilmu saraf sangat bermanfaat untuk memperlancar dan menguasai komunikasi hanya dengan memahami satu pola. Satu pola berarti satu wazan. Mendatangkan yang baru untuk arti yang kita inginkan. Ini yang saya maksudkan bahwa belajar saraf itu sangat penting untuk menguasai komunikasi berbahasa Arab. Yang intinya penguasaan kosakata. Bagaimana kita mau berbicara kalau tidak ada kosakata? Dalam hal ini untuk kosakata itu ada jenis kata mudzakkar dan muannas. Nampak kodenya kan? Menjadikan tugas bagi Anda di store sebelum UTS. Jadi tetap saya ambil nilainya setiap pertemuan. Tugas-tugas yang saya berikan ke Anda sekalian adalah menambahkan nilai, baik itu mid ataupun semesternya. Mudah-mudahan ada manfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.